Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menguasai dan melimpah atas kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-16 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 8. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan sebuah rantai terletak pada mata rantai yang paling lemah. Ungkapan ini merupakan analogi yang tepat untuk mengukur dan menentukan kekuatan seseorang, sebuah organisasi, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jika ada elemen yang rusak dan sakit-sakitan, maka itu akan menentukan keberlangsungan hidup elemen-elemen lainnya. Karena itu, tidak boleh mengabaikan elemen atau pihak yang sangat lemah dan rentan. Sebaliknya, perhatian khusus dan perlakuan ekstra harus diberikan agar bagian yang paling lemah jangan menjadi pemicu runtuhnya seluruh bangunan. Jika ada warga yang paling lemah dan termarginal dari satu bangsa tidak mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik dan sepantasnya, maka bangsa itu secara keseluruhan tidak akan mungkin bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa fondasi kehidupan mereka sangat rapuh dan setiap saat bisa runtuh berkeping-keping. Karena itu, kita bisa katakan bahwa bangsa yang besar dan kuat adalah bangsa yang memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan warganya yang paling lemah dan termarginal. Gereja yang benar-benar kuat dan taat pada panggilannya adalah gereja yang memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang paling kecil, miskin, menderita,
dan termarginal. Orang Kristen yang paling kudus adalah orang yang peduli dengan saudara-saudara Yesus yang hina, dina, dan terpinggirkan. Raja Daud terkenal sebagai raja yang masyhur di tengah-tengah umat Israel. Bahkan dia dikenal di seluruh dunia. Ribuan tahun sejak masa kejayaannya, nama Daud masih tetap disebut-sebut sebagai salah seorang pemimpin yang paling sukses, paling kaya, paling kuat, paling masyhur. Di antara segudang capaian, kesuksesan, dan kehebatannya, mungkin salah satu pencapaiannya yang paling mengagumkan tersingkap dalam kisah kemurahan hati Daud kepada Mephiboset. Mephiboset adalah cucu Raja Saul, anak Jonathan, sahabat Daud itu. Pada masa kejayaan Raja Daud, Mephiboset bisa dikatakan termasuk warga termarginal. Selain karena secara fisik dia mengalami kelumpuhan, dia masuk ke dalam kategori warga difabel. Dan secara politis dia berada di pihak yang kalah. Raja Saul dan seluruh keluarganya tidak lagi berkuasa atas bangsa Israel. Sebab raja yang baru, Daud, yang notabene dimusuhi oleh Raja Saul, kakeknya itu, sekarang telah duduk di tahta kerajaan. Dalam situasi dan kondisi yang demikian kita bisa melihat dan bayangkan kehidupan Mephiboset yang termarginal. Dia terpinggirkan. Jika dahulu dia bersama ayahnya dan anggota keluarganya hidup di istana raja pada masa kejayaan Saul, serba berkecukupan dan berkelimpahan, dan semua orang menaruh hormat kepada mereka dan siap melayani mereka setiap saat. Tetapi sekarang bagaimana? Menginjakkan kaki saja pun di halaman istana rasanya mustahil. Sebagai kelompok yang kalah secara politis, bahkan dalam peperangan, mereka hanya bisa hidup di pinggiran atau di tempat-tempat tersembunyi. Jika tidak terbunuh, mereka hidup di pinggiran. Mereka termarginal. Mereka hanyalah sisa-sisa dari rejim lama. Mephiboset sendiri adalah sebagai seorang pangeran yang tanpa kuasa, tanpa wibawa. Dalam situasi seperti inilah Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Pertanyaan ini mengandung beribu makna. Apa sebenarnya yang ada di benak Daud? Apakah mereka semua sudah tewas dalam pertempuran? Apakah mungkin para jenderalnya memiliki niat hanguskan sampai ke akar-akarnya? Tapi hati Daud lega ketika dia mengetahui bahwa masih ada cucu Saul yang masih hidup, yakni Mephiboset. Dia adalah anak sahabat Daud, Jonathan. Dia tinggal di Lodebar. Dan Daud menyuruh para hambanya menjemput dia ke Lodebar. Sekarang Mephiboset diberi kesempatan bukan hanya sekedar menginjakkan kaki di halaman istana, tetapi masuk ke ruangan raja. Sebagai warga yang termarginal, masuk ke istana raja. Tentunya Mephiboset dipenuhi beragam perasaan. Mungkin dia ketakutan
Apakah yang akan diperbuat raja bagiku? Apakah dia masih menaruh dendam kepada kakekku Raja Saul? Atau apakah ada yang ingin menghancurkan saya sehingga keluarga Saul benar-benar punah? Ternyata Mephiboset mendengar kabar baik, berita sukacita dari seorang raja yang murah hati. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan semua ladang kakekmu Saul, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wah, betapa indahnya kata-kata sang raja. Betapa enaknya di telinga. Betapa leganya hati Mephiboset mendengar Raja Daud mengungkapkan kata-kata yang merdu itu. Dan dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi Mephiboset melihat dirinya bukan sebagai seorang pangeran, bahkan bukan sebagai seorang manusia, tetapi sebagai seorang anjing mati. Tindakan Daud benar-benar menjadi teladan dan inspirasi untuk melakukan kebaikan dan kemurahan hati. Dia benar-benar menunjukkan hati seorang raja yang murah hati, perbahul-bahul nabulun. Dia murah hati termasuk kepada keluarga musuhnya, atau keluarga yang pernah berencana bahkan mengupayakan yang terburuk terjadi atas dirinya, yakni Saul sendiri. Berulang kali Saul berupaya membunuh Daud. Berulang kali Saul dan orang-orang dekatnya merencanakan yang terburuk terjadi dalam kehidupan Daud. Saul sendiri ingin menyingkirkan Daud dari kancah perpolitikan Israel, bahkan dari muka bumi ini. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap atas Daud. Sementara itu Yonatan anak Saul adalah sahabat Daud. Sebagai sahabat mereka menunjukkan kasih yang tulus turun-temurun. Anak Yonatan Mephiboset mendapatkan kasih sayang Daud, penguasa paling masyhur di Israel. Dan dalam kisah ini kita melihat nilai-nilai yang istimewa yang ditunjukkan oleh Raja Daud. Yang pertama, Daud menunjukkan integritas sebagai seorang pemimpin. Bahwa sekalipun Jonatan telah tiada, tetapi dia masih mengingat arti persahabatan itu hingga keturunannya. Dia tidak mau membohongi dirinya sendiri bahwa dia pernah berjanji kepada Yonatan untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarga Yonatan. Yang kedua, dia menunjukkan kemurahan hati sebagai seorang raja. Bahwa harta warisan Saul dikembalikan kepada yang pantas menerimanya. Sekalipun Daud sebagai seorang pemenang, sebagai seorang raja yang masyhur, sebagai penguasa atas seluruh Israel. Dan sebenarnya dia bisa menggunakan kuasanya untuk menguasai harta milik Saul. Tetapi kini dia menunjukkan kebesaran hatinya. Dan dia mengembalikan harta itu kepada keluarga Saul melalui Mephiboset. Yang ketiga, dia memanusiakan manusia. Bagi Daud setiap orang itu sangat berharga. Tanpa memandang latar belakangnya secara politik,
Mephiboset berada di keluarga musuh, tetapi dia tetaplah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sekalipun dia di pihak yang kalah, dia adalah manusia, gambar dan rupa Allah yang berharga di hadapan Allah dan sesama manusia. Sekalipun orang yang bersangkutan merasa dirinya hina dan tidak punya arti apa-apa, tetapi Daud menunjukkan bahwa Mephiboset adalah manusia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti orang lainnya. Bahkan dia bisa sehidangan dalam makan dan minum bersama raja. Raja Daud memanusiakan Mephiboset yang telah menganggap dirinya tak berharga, hina, dina, miskin, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan dia sempat menyebutkan dirinya sebagai anjing yang mati. Tapi bagi Daud, Mephiboset adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Dia adalah keturunan raja. Karena itu layak sehidangan dengan raja. Sekarang ini saudara-saudaraku, banyak orang yang termarginal, terpinggirkan dari pusat kehidupan. Ada beragam alasan mengapa mereka terpinggirkan. Ada karena faktor sosial, ada karena faktor politik sebagai pihak yang kalah, ada faktor ekonomi, ada faktor bencana alam, ada penyakit. Khususnya seperti sekarang ini akibat pandemi virus corona, banyak orang yang menjadi miskin, kehilangan pekerjaan, mereka terpinggirkan, termarginal dari pusat kehidupan. Dan memang saat ini sungguh banyak orang yang termarginal. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang menolong mereka? Siapakah yang peduli kepada mereka? Dan apa yang dilakukan oleh gereja terhadap mereka? Ini yang sangat penting kita renungkan. Sebagai gereja kita dituntut untuk menolong saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah, yang tertindas, yang terpenjara, yang lapar, yang tidak memiliki pakaian dan rumah, yang termarginal. Inilah salah satu seruan dari sidang raya yang ke-10 Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Busan, Korea Selatan pada tahun 2013 yang lalu. Salah satu pernyataan dari Busan adalah bahwa dalam petualangan bersama menuju kedamaian dunia yang berkeadilan, just peace, gereja harus mampu melihat pelayanannya dari sudut pandang masyarakat termarginal yang terpinggirkan. Apa yang dilakukan gereja terhadap masyarakat termarginal? Ini bisa kita jawab di hati kita. Dan masing-masing gereja bisa menjawab ini. Apa yang dilakukan gereja terhadap masyarakat termarginal? Apakah melupakan, membiarkan, atau bahkan menghukum mereka? Saudaraku, ini jugalah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina, dina ini? Apa yang kamu lakukan kepada Mephiboset? Apa yang kamu lakukan kepada Lazarus? Apa yang kamu lakukan kepada anak-anak yang terbuang di Kalkuta? Apa yang kamu perbuat kepada para budak di Rura Silindung?
Apa yang kamu perbuat kepada orang yang jatuh miskin dan kehilangan pekerjaan di masa pandemi virus corona? Apa yang kamu perbuat kepada orang yang positif terinfeksi virus corona? Semoga kita bisa memberikan jawaban yang meyakinkan seperti yang dapat diberikan oleh Raja Daud ketika Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kamu perbuat kepada Mefiboset? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk peduli kepada orang-orang terpinggirkan, orang-orang termarginal, orang-orang yang di tengah masyarakat tidak dipandang apa-apa dan tidak dipandang siapa-siapa, karena mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang mulia, yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, inspirasi dari hamba-Mu yang murah hati Raja Daud, yang memanusiakan manusia, Mefiboset yang termarginal dan yang lumpuh secara fisik. Tetapi Tuhan mengangkat dia melalui hamba-Mu Raja Daud. Ajari dan kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami meneladani Raja Daud dalam hal kepedulian dan kemauan bermurah hati kepada orang-orang termarginal. Karena itulah keinginan hati Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya anak-anak Tuhan benar-benar menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia, melayani setiap orang, terutama orang-orang yang miskin, yang sakit, yang menderita, yang terpinggirkan dan termarginal. Tolong ya Tuhan orang-orang yang terpinggirkan dan termarginal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.